Oke guys, balik lagi di channelnya JJCTL Adventure. Kenapa kayak gitu? Ya karena kan lagi wisata misteri. Iya betul guys. Oke, kita akan mengulas salah satu tempat wisata Bandung ya, Mama Erni ya. Tapi ada sedikit yang serem-serem. Ada serem-seremnya, yaitu kita akan melihat kalau teman-teman tahu waktu tahun 2017 ada salah satu film yang cukup serem berjudul Pengabdi Setan. Pengabdi Setan, kok kayak gitu sih? Oh iya, Pengabdi Setan. Dan karena sekarang ini juga lagi ada sequelnya, yang kedua. Mungkin pada saat video ini tayang juga film yang kedua itu sudah tayang di bioskop ya, Pengabdi Setan kedua. Jadi semoga, dan makanya kita jadi tertarik untuk pengen nge-review tempat syutingnya Pengabdi Setan yang kedua. Ke satu, sorry ya, yang ke satu ini gitu. Jadi kita akan room tour, kita akan lihat rumahnya itu loh ya. Serem ya? Serem gak sih? Serem. Langsung aja kita room tour, kita lihat seperti apa tempat syutingnya. Mau kemana? Bye-bye guys. Ya, bye-bye. Ya udah, jadi ke sana dulu ya. Kita akan langsung lihat room tour ya sebutannya. Room tour bukan sih? Kalau room tour review hotel tuh kan kayaknya seru ya gitu. Kalau ini gimana gitu ya? Horror tour. Horror tour. Rumahnya zaman apa nih? Zaman Belanda. Ya, dia apa namanya, memang ikonik banget ya, model-model Belanda tempo dulu. Dan dia 2 lantai gitu tuh. Tuh, kelihatan banget ya ciri-ciri tembok-temboknya gitu tuh. Lantai 2-nya. Pintunya tadi Goyang sendiri. Nah, ini ruang tengahnya. Dan di tempat syuting yang kalau teman-teman berkunjung ke lokasi syuting yang sekarang ini, kelihatan foto-foto pemainnya dipajang di sana tuh, Mah. Sekeluarga. Ya sekeluarga. Tuh lihat. Barang-barangnya serem ya karena jadul gitu kan. Ya. Terus nih radio yang dipakai sama si Tony ya. Tony betul. Waktu pertama kali dapat sinyal apa? Sinyal yang gitu deh. Mulai ada kontak Ya. dengan almarhum ibunya ya. Nah, ini foto ibunya juga. Film ini dinobatin jadi film terseram sepanjang masa. Bener, dan aku rasakan sendiri juga saat nonton, Mah. Dinobatkan sebagai film terseram sepanjang masa, itu aku setuju banget. Gitu kan. Jadi itu ceritanya tuh tentang satu keluarga yang lagi terlilit masalah finansial, terus si ibunya jatuh sakit, terbaring terus di kasur nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau dia lagi butuh sesuatu, dia lagi butuh bantuan, dia harus membunyikan klemeng. Itulah lonceng ya. Dia harus membunyikan lonceng sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah itu, anggota keluarganya yang di bawah itu kedengeran gitu. Jadi kalau ada kleneng artinya ada yang manggil. Itu aja udah serem ya. Itu aja udah serem gitu loh. Nah, terus lagunya juga serem banget sih kalau kata aku. Nyanyi dulu. Nggak bisa nyanyi. Kelam Malam kan judulnya kan? Apa sih? Di kesunyian malam ini malam itu. Jadul banget loh. Itu jadul banget. Itu memang sengaja dibikin retro. Terus emang serem kan? Aku nggak tahu kalau memang ini kan remake ya teman-teman. Pengabdi Setan ini remake dari tahun 80-an yang pertama kali banget. Apakah lagi film yang pertama itu juga sudah ada lagu ini atau memang dibikin sama Joko Anwar dan tim? Aku nggak tahu, yang jelas itu serem gitu. Kita review dikit ya. Katanya ibunya tuh ikut kayak semacam sekte pemuja setan gitu. Karena waktu itu tidak bisa punya anak. Jadi mungkin dia ngerasa di situ ada bisa gitu ya. Tapi dalam film ini kan anaknya tuh udah 4 gitu kan ceritanya gitu. Nah, ya itu karena ikut dengan aliran pemuja setan. Jadi artinya apa ya? Kalau yang kita tahu kan, kalau minta sesuatu pasti harus ada yang diberikan. Betul, harus ada yang diberikan. Dikorbankan. Atau tumbal ya. Nah, itu juga kita suka dengar ya kalau dalam kehidupan nyata begitu ya. Ada yang pengen sukses, pengen kaya. Pasti minta tumbal. Itulah yang warna utama di film ini. Makanya judulnya Pengabdi Setan. Ini juga lorongnya serem ya. Apapun tentang rumah ini serem sebenarnya. Iya nggak sih? Sudah tua banget, terus banyak. Dan katanya astaga. Ini di sebelah mana ya? Waktu itu aku lupa itu ada di mana.
Tuh, jadi teman-teman kalau kesini ya, jangan kaget. Jadi boneka-boneka banyak properti menyeramkan. properti menyeramkan dari mulai pocong, Gundurwo, kuntilanak, itu tuh semuanya tuh ada. Nah ini sumurnya nih, Iya. kayak film The Ring, inget nggak sih? Sumurnya serem banget. Ya. Nah ini tuh lorong menuju ke kamarnya siapa itu? Ian, sama siapa tuh yang paling besar? Ya. Yang ke tengah-tengah? Boni ya? Bukan Boni, nah ini kamarnya di sini. Yang waktu jendelanya menghadap ke kuburan itu loh, Mah. Ingat kan? Nah di kamarnya ini ya, sekarang ini sudah banyak foto-foto sejarah-sejarah zaman Belanda awal mula ya. Iya. Awal mula, jadi kan terkenal dengan kebun tehnya nih di daerah sini gitu. Nah inilah sejarah-sejarah awal cikal bakal pada saat zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi ini mah dipasang tuh bukan karena filmnya ya? Bukan, karena memang setelah itu, sejarahnya ya betul. Ya jadi memang ada sejarahnya gitu. Kalau kita sedikit ngomongin tentang sejarah kan berarti otomatis di lokasi ya, kita bahas lokasi dulu. Jadi lokasi Pengalengan? ini tuh ada di Pangalengan. Pangalengan tuh pasti Bandung ya? Ya nggak sih? Jawa Barat ya? Memang. Dan dia ada di tengah-tengah kebun teh gitu, si lokasi rumah ini antara kebun teh Wayang Windu dan apa namanya? Malabar gitu. Ya jadi, terus kan teman-teman tadi lihat ada foto-foto zaman-zaman penjajahan orang Belanda. Itu ada satu yang terkenal, namanya siapa? Boska ya. Jadi beliau ini tuh yang memprakarsai terwujudnya KTT Asia Afrika di Bandung, itu Gedung Merdeka. Terus juga karyanya beliau itu ada apa aja? ITB, Institut Teknologi Bandung juga sama dari zaman itu loh. Dan ada penelitian bintang Boska. Oh iya, itu tadi aku ngomong itu cuma lupa. Oh lupa ya. Dan yang pasti adalah yaitu kebun teh produksi teh massal yang katanya karyawan-karyawannya melibatkan seluruh desa yang ada di sekitaran situ semuanya. Jadi dikaryakan gitu semuanya gitu. Terus karena ini ada di tengah-tengah kebun teh, jadi nggak ada jadi sih, pokoknya kita mau review pintu masuk. Nah, tiket masuk itu aja. Gimana tuh masuk ke sana, bayarnya berapa Pak? Jadi kalau mau masuk ke lokasi tempat syuting Pengabdi Setan itu 10.000 per orang, masih murah banget. Terus bisa keliling-keliling. Jadi di dalam situ tuh yang waktu kita kesana itu bukan cuma ada si rumah syutingnya ini, tapi juga pemandangannya indah sekali loh. Dan dalam adegan salah satu scene di film itu kan ada kuburan tuh ya, dan itu kuburan itu memang kuburan sengaja buatan ya? dibuat, dan sekarang ini dibiarkan aja begitu aja buat turis-turis, daya tarik turis untuk datang pengen lihat di sana. Kayak gitu. beneran sih ya, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Nggak adaan. Nggak ada isinya, Ya. cuman buatan doang. replika namanya. Dan ada villa juga kalau teman-teman pengen Emang berani? stay di sana. Kenapa? Berani? Pada kenyataannya banyak. Oh banyak? Banyak yang ke sana. Jadi Tapi mungkin nggak terlalu deket banget sama si rumah agak itu, berjauhan, ya. agak berjauhan. Itu menjual tentang lebih Keindahan menjual ke alamnya ya. keindahan alamnya aja. Gitu. Oke. Nah, ini tangganya itu ada kuntilanak ya. Ada kuntilanak. Disambut gitu kalau mau naik tangga ke atas tuh jangan lupa sebelah kiri. Ada kuntilanak lagi nongkrong gitu. Enggak gini, enggak. Oh iya. Gini aja tuh. Jadi ini tangga menuju kamar ibu saat anak paling besar siapa namanya? Rini itu mendengar kleneng-kleneng bunyi lonceng dan dia naik ke atas. Ini tangganya di sini dan kondisinya masih sama persis seperti sekarang. Kayak begini ya. Jadi serem aja lah pokoknya mah kalau kesini. Dan di lantai 2 ini itu juga di seberangnya kamar ibu tuh ada kamar Tony ya, bener? Oh ya Tony bener. Tony ya, tadi bilangnya apa? Boni itu yang kedua. Iya. Tony, Boni, Ian kan. Jadi kamarnya Tony ya. Dan pada saat masuk kamar Tony hati-hati karena ada Pas ngomong. ada poci, langsung masuk disambut. Jadi teman-teman jangan kaget kalau ke sana. Itu apa? Sarang laba-laba. Sarang laba-labanya. Itu asli kan? Asli. Memang dibiarkan. Kalau disapu sih disapu sama petugas kebersihan, tapi untuk bagian-bagian tertentu tetap dibiarkan seperti itu. Jadi menambah gitu kan. Menambah esensi kehororan dan creepy ya dan kamu ngerasain apa? Kamu ngerasain apa?
kayak lagi adu nyali aja ya. Iya. Apa sih rasanya gimana di sana tuh? Kan itu kan rumahnya tuh kalau mungkin lagi di tempat syuting kan bagus tuh masih bersih segala kan, memang karena ditinggali ceritanya jadi bersihkan ya. Iya. Kalau pas lagi kesana tuh agak kotor gitu, kayak terkesan lusuh, jadi menambah kayak rumahnya bener-bener rumah horor. Terus aku pas di sana tuh bukan serem atau takut artiannya aku nggak mau masuk ke sana atau gimana gitu, bukan tipe yang gitu kan ya. Aku agak berani sih. Oh iya. Ya cuman dia agak berani dia. Cuman ada perasaan kayak tidak nyaman. Itu nyaman gitu. Ya itu karena kesan creepy-nya yang sangat. Aku nggak bisa jelasin kenapa, gimana, maksudnya merinding juga enggak sih ya, kayaknya nggak merinding enggak, cuman ada rasa-rasa nggak nyaman gitu. Tapi berarti kamu setuju dong bahwa ini adalah salah satu objek wisata yang menarik di daerah Bandung dan sekitaran dan kategorinya wisata misteri. Menarik sih, jadi ada wisata yang lain juga gitu kan. Dan katanya sampai sekarang juga suka ada aja yang datangnya tuh sengaja tengah malam untuk sengaja bikin kayak adu nyali gitu. Cakep, kenapa gitu? Gitu kan? Ya di sini tuh. Lanjut lagi ah. Nah, kamar ibu. Ini kamar ibu ya. Ini kamar ibu. Nah ini yang kamu bilang kamu ngerasa paling nggak enak di sini kan? Salah satunya enggak, karena di sini tuh terang, jadi mungkin sedikit menurunkan. Pinter banget ya artisnya ya, yang bisa mewujudkan gitu sampai jadi seperti ini. Ini kayak perpaduan antara dia tuh kayak ibunya udah dirasukin sama iblis gitu. Tuh pasti goyangnya. Kamu tau nggak? Tuh pertama aku nonton ini kan lagi di bioskop. Ini baru nongol nih, kan aku suka film horor kan. Begitu itu kan langsung, beli tiketnya ke bioskop, nonton sama teman tuh. Nah, begitu lihat ibunya tuh belum meninggal kan, masih sakit, gila, masih sakit aja mukanya udah kayak gitu. Waduh, tapi nanti gimana jurinya? Ya, tuh lihat tuh. Nah, ini juga salah satu yang aku nggak suka nih. Bukan nggak suka, aku takut. Kalau ada adegan begini, jadi si kamera ngedeketin pelan-pelan ke sesuatu yang gelap, dan tiba-tiba jeder gitu. Itu jump scare. Itu namanya jump scare gitu. Dan aku tuh nggak suka. Aku termasuk yang nggak suka. Aku suka horor, aku suka misteri, aku suka sesuatu yang bentuknya masih belum eksak ya gitu. Jadi makanya kenapa kita kan bikin video-video wisata misteri kan gitu. Tapi aku nggak suka kalau nonton horor itu banyak jump scare-nya. Pengennya lebih alami aja gitu. Deng kayak gini gitu, tiba-tiba dikeplak sama anaknya lah, atau sama suaminya, bunda lagi apa gitu kan, itu tuh. Atau tiba-tiba nongol gitu. Atau tapi sambil jeng-jeng. Gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak tuh yang cheating ya. Kita kayak jadi maksudnya gini, director atau sutradara tuh kayak udah tahu bahwa pas pada saat adegan begini, penonton tuh udah pasti tutup mata, kayak tutup kuping atau siap-siap, tapi ternyata nggak ada. Begitu kita menghela napas, tiba-tiba jeger gitu di situ gitu. Aku nggak suka. Aku nggak terlalu suka. Tapi memang kalau di filmnya Pengabdi Setan yang pertama ini tuh nggak terlalu banyak jump scare sih. Enggak ya? Enggak. Yang aku takutin tuh lebih karena kesan sih, Jadi yang pertama lonceng. Jadi sosok ibunya itu tuh kental banget. Berhasil Joko Anwar ya, Bapak Joko Anwar berhasil membawa film ini yang menonton tuh kayaknya masuk ke dalam dan diantarkan pelan-pelan ke dalam dunia ini, masuk ke sini, dan akhirnya kita begitu selesai nonton masih berkesan banget. Ya, ini salah satu film Indonesia horor yang berkesan buat aku selama aku nonton film horor Indonesia. Cuman lucunya adalah kenapa kok banyak yang suka nonton film horor meskipun takut ya? Mungkin apa? Butuh apa? Katanya justru kalau nonton film horor itu bukan menumpuk ketakutan, tapi justru melepaskan ketakutan. Jadi kalau kita stres di kerjaan, stres dalam rumah tangga misalnya, atau ada tekanan-tekanan dalam hidup yang kita rasakan, semakin kita tertekan, kita akan semakin butuh akan sesuatu untuk bisa melepaskan itu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang seneng nonton film horor itu mungkin stres kan? Jadi kalau aku suka horor gitu, stres gitu. Jadi, maksudnya? Butuh sesuatu untuk bisa melepaskan adrenalin itu. Makanya kenapa laku? Gitu ya. Makanya kenapa laku film horor kah atau film-film action ya?
Film-film action, film-film yang tegang-tegang, kayak zombie. gitu. Dan gak usah takut juga teman-teman. Jadi di sana tuh ada guide. Jadi kalau misalnya pengen datang ke sana, pengen foto-foto diperbolehkan. Nanti ada guide yang akan nemenin, kasih tips serelanya aja. Jadi karena untuk weekend itu ada kayak talent yang dia berpakaian seperti pocong. Oh iya. Dan dia bisa jalan ke sana ke sini terus tiba-tiba gitu buka lemari, deng gitu. Ya, jadi setiap weekend ya? Setiap weekend. Jadi kalau bawa anak kecil tetap diperbolehkan, tapi kalau bawa anak kecil kayak waktu itu bawa Jejes, dampingin aja. Sambil nikmatin kebun teh di sana. Ngopi-ngopi, worth it seharian full. Ya, udaranya juga sejuk, jangan lupa bawa jaket karena agak dingin. Dan yang pasti murah. Itu kan yang paling menarik kan? Betul. Murah banget. Jadi kalau berempat ya, anggap aja sama deh, berarti kan 40.000 tuh ya. Sambil makan-makan sambil apa? Paling habisnya 100.000. Iya. Dari pagi atau dari siang sampai sore udah beres enak. Mudah-mudahan terhibur sama video kita. Kita akan bikin wisata misteri lagi. Yang lain-lainnya. Tunggu ya. Dadah, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye. Jangan bye-bye gitu.